Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 6 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 3 bulan di lahan percobaan, petani di Kelurahan Tihu Ambon petik hasil padi kedua. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Raja Wali di kawasan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, mulai memanen hasil padi mereka Jumat 5 September 2025. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Timur, sawah seluas 10 kali 30 meter itu dipenuhi aktivitas panen bersama petani dan keluarga mereka. Harmoni yang rapi, para pria dengan cekatan memotong batang padi, sementara wanita tak kalah sigap memisahkan bulir padi dari tangkainya. Panen kali ini diikuti juga Babin Kamtipmas Kelurahan Tihu, Aibda Hasan Helut. La Adom, Ketua Kelompok Tani Raja Wali mengatakan, padi yang dipanen mereka merupakan varietas Mekongga yang mulai ditanam sejak akhir Mei 2025. Terhitung dengan waktu kurang dari 4 bulan, tanaman tersebut menunjukkan hasil yang menjanjikan, meski lahan yang digunakan masih tahap uji coba. Dari panen kali ini, para petani berhasil mengumpulkan 2 karung besar padi atau kurang lebih hampir 40 kg gabah. Setengah hasil ini akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, sementara sisanya akan digunakan untuk keperluan pembibitan masa tanam berikutnya. Padi yang dipanen ini akan dijemur kurang lebih 4 hari tergantung cuaca sebelum masuk ke proses penggilingan. Meski bukan hasil skala besar, bagi petani lokal di Ambon, panen ini sudah membawa kebanggaan tersendiri. Informasi lainnya Tribuners, pemerintah Kota Ambon adakan program pilah sampah plastik Rp5.000 per kilogram. Pemerintah Kota Ambon menggelar program pilah sampah plastik yang dilangsungkan di Taman Patimura, Jumat 5 September 2025. Program ini dilaksanakan menyongsong HUT ke-450 Kota Ambon, sekaligus mengurangi jumlah sampah. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat ratusan tumpukan sampah dalam karung dan plastik siap timbang. Pemerintah kota pun menaruh harga Rp5.000 untuk setiap kilo sampah plastik yang dijual. Dalam program ini, pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, Afris Gaspers berharap kerjasama dengan perusahaan serta instansi terjalin baik untuk memajukan Kota Ambon. Selanjutnya, total sampah plastik yang terkumpul diperkirakan sebanyak 3 ton. Antrian tadi ya, jadi kita mulai nanti dari sebelah kanan,
Itu paling ujung ada BSU Batu Halak, berikut lagi ke BSU Lordes, berikut lagi ke Jalan Baru dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu yang memiliki tanggung jawab untuk sampah-sampah ini atau sampah terpilah ini nanti bisa standar. Baru dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membeli sampah plastik dari masyarakat. Hari ini Ambon Pasamua, tempat kegiatan. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Sesuai antrian tadi ya. Jadi kita mulai nanti dari sebelah kanan. Itu paling ujung ada BSU Batu Halak, berikut lagi ke BSU Lordes, berikut lagi ke Jalan Baru dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu yang memiliki tanggung jawab untuk sampah-sampah ini atau sampah terpilah ini nanti bisa standar. BEM Nusantara Maluku serukan perdamaian, tuntut DPRD segera realisasikan aspirasi. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Daerah Maluku menyampaikan seruan damai dari Gong Perdamaian Dunia Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 4 September 2025. Seruan ini bertujuan menenangkan masyarakat di tengah dinamika aksi mahasiswa yang meningkat, sekaligus menuntut DPRD Maluku merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan. Aksi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus, diantaranya Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN, Universitas Darussalam, Universitas Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, kemudian Universitas Terbuka Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Sekolah Tinggi Kesehatan Latumeten, Politeknik Negeri Ambon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon. Koordinator BEM Nusantara Daerah Maluku, Roberto Celano, menegaskan bahwa unjuk rasa yang mereka gelar tidak anarkis. Ia menambahkan aksi-aksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Berikut ini 3 poin utama deklarasi damai BEM Nus Maluku. Yang pertama, kami BEM Nusantara Daerah Maluku mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku untuk menjaga perdamaian, mendorong toleransi dan mempererat hubungan persaudaraan di Maluku. Kedua, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi hoaks yang dapat memicu konflik, tetapi turut aktif dalam menyebarkan pesan damai di ranah Maluku. Yang ketiga, kami BEM Nusantara Daerah Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Maluku sebagai daerah yang aman, nyaman, dan menjadi contoh nasional dalam membangun perdamaian berbasis budaya. Roberto Celano secara khusus menggarisbawahi harapan besar mahasiswa agar aspirasi yang telah mereka suarakan dapat ditindaklanjuti secara serius. Pihaknya mengapresiasi aparat kepolisian yang telah mengawal jalannya aksi, serta DPRD Provinsi dan pemerintah Kota Ambon
karena telah bersedia mendengarkan aspirasi mereka. Namun, apresiasi ini tidak menghentikan kritik terhadap situasi nasional yang merugikan. Di sisi lain, BEM Nusantara menyoroti kondisi nasional yang menyayangkan aksi perusakan fasilitas umum dan gedung pemerintah di beberapa tempat yang hanya akan menambah beban biaya negara untuk perbaikan. Selano juga menyinggung isu-isu sensitif seperti kematian beberapa pedemo dan dugaan penculikan aktivis. Pihaknya menuntut transparansi penuh dari Polri dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, mencontohkan kasus kematian Afan Kurniawan yang harus dituntaskan secara adil. Terkait penculikan aktivis, Selano menyebutnya sebagai penyimpangan hak menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang. Dirinya juga mengingatkan semua pihak, baik aktivis maupun aparat, untuk selalu mengutamakan keselamatan. Deklarasi Damai BEM Nusantara Daerah Maluku. 1. Kami BEM Nusantara Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku untuk menjaga perdamaian, mendorong toleransi, dan mempererat hubungan persaudaraan di Maluku. 2. Menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi hoaks yang dapat memicu konflik, tetapi aktif menyebarkan pesan damai di tanah Maluku. 3. Kami BEM Nusantara Daerah Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Maluku sebagai daerah yang aman, nyaman, dan menjadi contoh nasional dalam membangun perdamaian berbasis budaya. Demikian deklarasi damai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa! DPRD provinsi nanti di sana yang menurut beta itu paling munafik. Kenapa munafik? Di depan publik bicara tolak. DPRD provinsi nanti di sana yang menurut beta itu paling munafik. Penyalahgunaan BBM bersubsidi di Ambon berisi 140 gen ukuran 35 liter. Ibu ini hanya dibui 1 tahun. Perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Ambon, Sarianti Anwar alias Anti hanya divonis 1 tahun penjara. Vonis dibacakan Hakim Ketua Wilson Shriver, didampingi Hakim Anggota Dedi Lean Sahu Silawane dan Ulfa Reri sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 4 September 2025. Hukuman yang dijatuhi hakim sangat ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Ambon yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan hukuman denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Dalam pembacaan amar putusan, hakim mengatakan bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Nurmiana alias Mia, terdakwa berkas perkara terpisah, dan saudara Dade yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebagaimana perbuatan terdakwa dengan sengaja memberi bantuan sarana pada waktu kejahatan dilakukan, penyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan Sarianti Anwar alias Anti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5 pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 15 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Dalam putusan tersebut juga ditetapkan barang bukti berupa 72 buah jerigen plastik warna biru
kapasitas 35 liter yang berisikan BBM penugasan pemerintah jenis Pertalite yang setelah dilakukan pengukuran volume BBM oleh UPTD Meteorologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diperoleh total volume sebanyak 2.643,4 liter. Kemudian yang kedua, 67 buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter masing-masing berisikan BBM jenis Pertalite sejumlah 39,2 liter. Yang ketiga, satu jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisikan BBM jenis Pertalite sejumlah 17 liter. Yang keempat, satu unit kendaraan mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi DE 1980 AG A.N, pemilik Saryanti Anwar, satu buah kunci kontak dan satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atau mobil Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi DE 1980 AG A.N, pemilik Saryanti Anwar. Semua barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Usai membacakan tuntutan, terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum atau JPU mengatakan pikir-pikir. Kemudian ditutup. Diketahui Tribuners terdakwa diamankan pada Kamis 10 Oktober 2024 sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di belakang bengkel Arif daerah Pasar Apung Ongkoliong, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Atau nyatakan terdakwa Nurdiana Alasmia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar migas yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 15 juta rupiah dari ketentuan apabila denda Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah. Tribuners, orang sakit di negeri Kalowa ditandu pakai bambu menuju Puskesmas Wahai di Maluku Tengah. Proses evakuasi salah satu masyarakat negeri Kalowa, Kecamatan Seram Utara ke Puskesmas Wahai berlangsung dramatis. Kamis 4 September 2025, Marten Atuani, 49 tahun, ditandu dengan bambu oleh 4 orang secara bergantian. Marten diketahui mengalami sakit dan mesti dirujuk ke puskesmas. Jarak tempuh dari negeri Kalowa, salah satu negeri di Pegunungan Seram Utara, ke Puskesmas Wahai diperkirakan 1 hari perjalanan dengan jarak hampir mencapai 26 km lebih. Marten ditandu dengan bambu, ada satu kursi yang diikat pada bambu sebagai tempat duduk, sementara kakinya ditopang dengan kain sarung. Sekitar 12 masyarakat negeri Kalowa turut andil secara sukarela dalam proses evakuasi Marten Atuani dari negeri Kalowa. Dalam keterangannya, Kepala Pemerintah Negeri Kalowa, Yosep Tamalas, menuturkan ia dan masyarakat setempat berinisiatif menandu Marten Atuani yang tengah sakit. Dikatakan proses evakuasi dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Mereka memikul Marten dengan jarak tempuh kurang lebih 26 km dengan waktu tempuh sekitar 1 hari perjalanan. Yosep menerangkan saat ini akses jalan ke negeri Kalowa sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Untuk itu mewakili masyarakat, Kepala Pemerintah Negeri itu meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar dapat memerhatikan akses jalan ke negeri-negeri pegunungan Seram Utara. Tentu dengan adanya akses jalan, maka persoalan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan dapat diatasi secepatnya.
Dari tempat ini dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 September tahun 2025 bersama dengan masyarakat negeri Kaloa kami melakukan evakuasi orang sakit atas nama Bapak Martin Atuani menuju ke pusat perawatan Puskesmas Wahai dikarenakan yang sakit yang diderita oleh yang bersangkutan membutuhkan proses penanganan lebih lanjut. Dan perlu kami sampaikan bahwa proses evakuasi yang dilaksanakan ini dengan memikul yang bersangkutan dengan menempuh jarak tempuh kurang lebih 26 km dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 1 hari perjalanan. Dikarenakan akses jalan yang saat ini menuju ke negeri Kaloa sudah tidak lagi bisa dilalui oleh kendaraan beroda 4 maupun kendaraan beroda 2. Kalaupun dengan kendaraan beroda 2 butuh tenaga ekstra yang harus dikeluarkan untuk bisa sampai ke pusat kecamatan. Untuk itu, dari tempat ini kami menghimbau kepada semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar dapat memperhatikan kami terlebih khusus kelima negeri yang berada di pegunungan sana ini dapat membangun kami akses jalan sehingga ke depan ketika ada persoalan-persoalan yang kami temui seperti ini, kami mampu dan dapat bisa mengatasinya dengan secepatnya. Bukan saja untuk persoalan-persoalan kesehatan, namun ketika ada akses jalan menuju ke negeri kami, pendidikan, taraf hidup ekonomi masyarakat pun mampu dapat kami tingkatkan. Untuk itu sekali lagi, kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah dalam melihat hal ini. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, cabai rawit di Pasar Binaya Masohi dibanderol Rp90.000 per kilogram pekan ini. Cabai rawit di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dibanderol Rp90.000 per kilogram pekan ini, Sabtu 6 September 2025. Mahalnya harga komoditas pasar itu terpantau sejak beberapa bulan belakangan ini. Kepada tribunambon.com, salah seorang pedagang, Sriyanti, menuturkan bukan hanya cabai rawit yang mahal, namun cabai keriting juga mengalami lonjakan saat ini di angka Rp40.000 per kilo. Sriyanti memasok dagangannya dari tangan kedua yang juga penadah dari petani lokal. Dikatakan stok cabai pada pekan ini lumayan banyak. Pasalnya kondisi cuaca sudah mulai membaik, panen petani juga sudah ikut naik. Sriyanti menyebut walau harga cabai terbilang mahal, namun masih tak semahal Agustus lalu. Diketahui pada bulan Agustus lalu harga cabai rawit sempat menyentuh Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipicu kondisi curah hujan yang cukup tinggi saat itu. Berikut harga beberapa komoditas hortikultura yang dijual Sriyanti. Yang pertama ada cabai rawit dengan harga Rp90.000 per kilo. Kemudian cabai keriting per kilonya Rp40.000, tomat per kilo Rp35.000.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, cuaca membaik, harga Kita ke berita terakhir, Tribuners, cuaca membaik, harga ikan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah landai. Cuaca membaik, harga ikan di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mulai melandai. Pantauan tribunabon.com di lokasi Sabtu 6 September 2025, sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, beberapa jenis ikan, semisal dalam sebutan lokal ikan lema, ikan kawalinya, dan ikan momar dijual dengan harga 10 ribuan per tumpuk. Sistem jual beli ikan di wilayah Maluku Tengah tak berdasarkan berat ikan, melainkan berdasarkan jumlah ikan. Olehnya itu, dibandingkan Agustus lalu saat hujan deras, awal pekan ini cukup membawa angin segar bagi masyarakat Maluku Tengah yang doyan makan ikan. Ikan lema ukuran kecil dijual 10.000 per 12 ekor. Sementara ikan momar sedang yang biasa dijual 20.000 per 4 ekor, kini turun menjadi 10.000 per 7 ekor. Begitu juga dengan ikan kawalinya yang dibanderol 10.000 per 7 ekor. Penjual ikan di Pasar Binaya Masohi, Mama Ani Rani, mengaku bahwa pasokan ikan sudah berangsur banyak setelah sebelumnya pasokan ikan terbatas. Diakuinya juga mahalnya harga ikan berlangsung beberapa bulan lalu saat cuaca buruk melanda Maluku beberapa pekan belakangan. Ikan yang dijual Mama Ani dipasok dari daerah Tanjung, Kecamatan Amahai. Biasanya, lanjut Mama Ani, ikan yang dipasok dari sekitar wilayah Seram Selatan masuk pagi di pasar. Dirinya berjualan dari pagi hingga malam pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dalam sehari, ia biasa menjual 6 sampai 8 ember sedang. Iya. Duh, baru 2 tahun dibangun, trotoar landmark Langgur sudah rusak. Proyek pembangunan landmark Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku yang menguras APBD 2023 sejumlah 6,6 miliar menuai tanya dari masyarakat. Pasalnya, baru saja pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 2023 lalu dan pembukaan secara resmi kepada publik di 16 Februari 2024. Kini beberapa bagian trotoar terlihat sudah pecah dan rusak. Pantauan tribunabon.com Rabu 3 September 2025 nampak kerusakan trotoar berada di sisi kiri depan landmark Langgur. Paving block yang digunakan ambrol ke bawah, sehingga membuat sisi trotoar lebih landai. Sementara beberapa paving block mulai lepas dari trotoar imbas dari ambrolnya trotoar. Ironisnya, tidak ada perbaikan sama sekali dari dinas teknis terkait. Tak hanya itu, bahkan besi penutup selokan di depan ikon Malra tersebut juga hilang digondol maling. Bahkan 3 penutup selokan ditambal menggunakan kayu, menambah kumuhnya pemandangan. Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya pekerjaan lebih berkualitas. Dirinya berharap semoga dapat diperbaiki agar terlihat lebih elok.
Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.